Kenapa sih Yamaha, Suzuki, BMW, Kawasaki, dan apalagi Ducati itu nggak mau bikin motor untuk kelas Moto3 ya? Kenapa? Itu banyak banget pertanyaan sebenarnya di benak saya sendiri sih. Kenapa ya dari dulu tuh mereka nggak mau bikin? Aprilia pun kenapa nggak mau juga? Karena kita tahu sebenarnya Aprilia tuh kalau di kelas kecil itu sebenarnya dulu rajanya banget sih kalau zaman-zaman 2 tak ya. Mungkin kalian udah lahir bukan? Apa gimana? Itu kalian tahu banget harusnya kalau Aprilia itu dulu di kelas kecil 100 GP 125, GP 250. Wih, itu udah kayak king of king ya. Oke, jadi kita konsen gini aja. Kenapa Ducati, Suzuki, Yamaha, BMW dan apapun lah ya itu nggak mau bikin motor kelas Moto3. Padahal tuh banyak banget keuntungannya kalau mereka bisa atau mau bikin motor 250 cc satu silinder yang ya jadi gini. Kalau sebenarnya Yamaha, Suzuki, saya capek ya ngomongnya kalau kebanyakan. Jadi selain Honda dan KTM deh, selain Honda dan KTM ini kalau mereka mau terjun nyemplung ke kelas Moto3 World Championship itu sebenarnya keuntungannya pertama, mereka tuh seperti mempunyai bibit-bibit muda yang bisa terwadahi di kelas Moto3 World Championship. Jadi kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita tahu yang ada sekarang itu mereka itu sekarang adanya di tim Honda ataupun KTM, bibit-bibit muda ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya kalaupun udah bagus, kayak misalnya sekarang kita ngomongin Pedro Acosta, ya kan? Nah itu sepertinya kan udah bener-bener di-keep banget sama KTM. Nah ini kalau tiba-tiba misalnya dia naik ke Moto2, oke lah Moto2 itu motornya nggak ada yang ikut di MotoGP, mesinnya Triumph, sasisnya bebas, ada Kalek dan juga ada speed up, terus ada ya macam-macam lah ya, itu bebas. Namun ke MotoGP-nya otomatis ya Acosta ya dalam tanda kutip bakal jadi inilah sportingnya penggantinya Binder ataupun Miguel Oliveira dong, karena ya dia udah kayak terikat oleh KTM lah ya, persis kayak Raul Fernandez dan juga Remy ya kalau saat ini. Nah kayak gitu. Ataupun kalau di Honda kita bisa sebut yang sekarang di Moto2 ada Ai Ogura ya kan, dan yang udah yang menonjol ya, walaupun banyak banget sebenarnya yang di Moto2 lah ya, yang ataupun di Moto3 yang sebenarnya udah seperti kayak di keep juga oleh Honda sebagai pelapis nanti seorang Marc Marquez ya, walaupun pada kenyataannya nggak bisa juga. Kita tahu Joan Mir itu dulu sebenarnya sebelum pindah ke Suzuki atau naik ke Suzuki itu sebenarnya udah di-keep banget oleh HRC, oleh Honda. Namun ya Joan Mir punya manajemen, dia punya manajer dan juga Joan Mir punya pilihan, dia akhirnya lebih memilih Suzuki MotoGP daripada dia masuk ke satelitnya tim Honda. Ya itulah sebenarnya, ini kalau kita udah nyerempet bahas MotoGP, walaupun saya nggak concern banget bahas MotoGP, sebenarnya udah berapa bulan ya, hampir setahun ini saya nggak concern banget bahas MotoGP karena saya rasa saya nggak terlalu paham lah sebenarnya, cuma penonton aja, takutnya nanti salah ngomong atau seperti apa kan. Nah ini kita balik lagi ke konten nih, kenapa Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia, BMW ya kan, Kawasaki lah itu nggak mau bikin motor Moto3, padahal itu keuntungannya banyak banget dan mereka seperti kayak oke lah, nggak perlu begitu kan kelas Moto3, nggak perlu punya tim Moto3 ataupun seperti apa, yang akhirnya sebenarnya sedikit jadi agak ganjelan nih sebenarnya. Kalau misalnya kayak kita tahu kondisi sekarang di mana Yamaha Factory kehilangan seorang pembalap di pertengahan musim. Bisa dibilang kehilangan, bisa juga pembalapnya yang lebih memilih keluar ya, bisa dibilang seperti itulah, 50-50 lah ya bahasanya. Itu kan kalau dia punya perjenjangan di kelas Moto3 otomatis kan jadi kayak punya junior team ya, junior team itu kan mereka tinggal kontak gitu kan, terus yuk lu naik deh lu nih gitu kan, di slot kosong nih, walaupun tetap yang diutamakan test rider kan dan lebih berpengalaman pakai motor MotoGP. Tapi kan untuk musim berikutnya bisa langsung dikontak kan kalau dia punya junior team ya. Nah ini kayaknya jadi masalah kan. Kita tahu besok seru nih di sirkuit Inggris Silverstone, itu malah Jack Dixon loh yang naik ke MotoGP untuk wildcard ya, gantiin atau replacement ya bisa dibilang, gantiin Morbidelli yang masih cedera, sedangkan Cal Crutchlow gantiin seorang Vinales ya, begitulah
Sebenarnya kalau mereka punya junior team, punya tim junior di Moto3 kan lebih beragam, motornya lebih banyak. Kita nggak ngeliat cuma KTM dengan peranakan yang gas-gas Husqvarna kalau di ini ya, kalau di apa, di Junior World Championship Chef Moto3. Namun kalau di Moto3 World Championship kan tetap ada KTM sama Honda aja kan. Jadi kayak tinggal 2 persaingan. Karena saya juga udah pernah bahas konten tentang Moto3 ya. Itu memang motornya mahal sih sebenarnya, motornya mahal berapa M lah ya gitu. Nah itu mungkin yang bikin pabrikan-pabrikan ini mundur secara teratur dan mungkin beralibi macam-macam yang bilang nggak penting lah, nggak ini nggak itu gitu kan. Padahal ya mungkin biaya juga sih ya. Oke, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pandangan tulis di kolom komentar. Saya suka banget pandangan-pandangan yang positif ataupun yang lebih berdasarkan data ya, bukan berdasarkan kebencian ataupun apalah. Itu biasanya langsung terotomatis oleh YouTube dianggap spam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.